fakta bahwa para habaib bukanlah dzurriyyah Nabi itu mungkin banyak rakyat di negeri ini yang sudah paham dan sudah tahu. Tapi kalau soal fakta, kalau mereka itu datang di Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda, nah mungkin beberapa orang belum paham tentang hal itu. Tapi hal ini harus dijelaskan kepada rakyat di negeri ini bahwa mereka para habaib itu memang datang di Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Jadi mereka itu datang di Nusantara itu bukan karena dakwah, bukan karena menyebarkan Islam, tapi mereka itu karena didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di bumi pertiwi ini. Ini adalah fakta sejarah yang harus kita ingat dan harus kita kasih tahu kepada generasi muda agar jangan sampai lupa hal seperti ini. Kemudian saya juga heran kok dulu itu bisa-bisanya habaib yang nyata-nyata dulunya datang ke Nusantara untuk mencari uang, untuk mencari pekerjaan karena di negara asalnya sana adalah negara miskin, kok belakangan bisa dianggap sebagai cucu Nabi, belakangan bisa dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Ini dasarnya apa? Dalilnya apa? Tapi untung saja ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang bisa membantah pengklaiman mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian juga adanya perilaku beberapa oknum habib di negeri ini yang sering mempertontonkan aksi atau tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Itu kan sudah menjadi bukti kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Kemudian juga berdasar tes DNA, mereka juga tidak berani. Jadi logikanya kalau mereka itu benar-benar dzurriyyah Nabi, harusnya berani melakukan tes DNA. Tapi faktanya mereka tidak berani. Jadi mungkin masih berat untuk melepaskan ego pribadinya. Karena selama ini harus kita akui beberapa oknum habib itu memang dipuja-puja di negeri ini, masih dihormati, masih dihargai. Jadi kalau kok tiba-tiba mereka itu mengaku diri atau mendeklarasikan diri kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi, ya otomatis orang-orang yang memuja tersebut, orang-orang yang memuliakan tersebut akan meninggalkannya. Makanya itu mungkin cobaan dan ujian berat bagi para habaib untuk mengakui semua ini. Dan kemudian fakta berikutnya adalah bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, itu harusnya itu mereka mendeklarasikan diri. Tapi ya sekali lagi itu sangat berat karena ya itu tadi sudah terlanjur dihormati, sudah terlanjur disanjung, sudah terlanjur dipuja. Kemudian kok tiba-tiba mengaku bukan dzurriyyah Nabi, kan nanti jamaahnya pada bubar semua.